salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Jamie Wesley. Yang kedua Zaka Muhammadi, dan yang ketiga Muhammad Rizal. Jadi di sini saya bertugas menjelaskan sejarah-sejarah atau perkembangannya tenis meja. Sejarah tenis meja. Permainan tenis meja sudah dikenal di Inggris sejak abad ke-19. Ketika itu, tenis meja dikenal dengan sebutan pingpong, gozima, atau W5. Nama pingpong dipakai hampir di seluruh negara sampai sebuah perusahaan asal Inggris menjadikannya merek dagang pada tahun 1901. Sejak itu, pingpong hanya digunakan jika permainan menggunakan peralatan dari Jacques, sedangkan perusahaan lain menamakannya tabel tenis. Pada saat itu, tenis meja menjadi permainan di kalangan kelas atas dan sering dimainkan di ruangan setelah malam. Pengertian tenis meja. Tenis meja atau pingpong merupakan salah satu cabang olahraga yang dimainkan dua pasang atau ganda ataupun dua orang atau tunggal yang berlawanan. Alat yang dipakai dalam permainan ini yaitu raket atau yang umum disebut dengan bat, bola pingpong, dan lapangan permainan berbentuk meja. Raket dalam permainan tenis meja terbuat dari papan kayu dan dilapisi karet. Ukuran tenis meja. Ukuran tenis meja. Untuk ukuran tenis meja yaitu panjangnya 274 cm, lebarnya 152,5 cm, tinggi meja dari lantai lapangan 76 cm, tebal garis sisi 2 cm, luas 4,1785 meter persegi. Untuk ukuran tiang net dan jaring net tenis meja yaitu panjang net 183 cm, lebar atau tinggi net 15-25 cm, jarak meja ke tiang 15-25 cm, luas net 0,27975 meter persegi. Teknik dasar tenis meja yaitu ada beberapa ya. Teknik memegang bat atau grip, sikap atau posisi tubuh stance, gerakan kaki footwork, teknik service atau serve, teknik serangan atau attacking, teknik pertahanan block atau block, teknik pukulan drive, teknik pukulan pass, teknik pukulan flick, teknik chop. Teknik dasar memegang bat ya ada beberapa juga. Yang pertama shake hand grip, yang kedua panel grip, yang ketiga similar grip. Nah, second grip adalah teknik memegang bat seperti sedang berjabat tangan. Teknik ini banyak digunakan oleh atlet tenis meja profesional dan sangat populer di negara Eropa. Cara memegangnya cara memegang batnya akan jelaskan teman saya Muhammad Rizal dan Zaka Muhammadi. Berikut cara memegang bat dengan teknik panel grip. Teknik memegang bat miring seperti memegang pena. Teknik ini disebut juga dengan Asia grip. Pada pegangan ini hanya satu sisi yang bisa dipakai. Cara memegang bat dengan teknik similar grip. Teknik yang satu ini disebut juga teknik American grip. Teknik similar grip ini versi dari shake hand grip. Teknik similar grip mempunyai kesamaan dengan shake hand grip pada bagian cara memegangnya. Perbedaannya yaitu bat bagian atas diputar 20-90 derajat ke arah tubuh,
Posisi jari telunjuk menempel di sepanjang sisi bat. Teknik pukulan yang pertama pukulan backhand dan forehand, yang kedua service, yang ketiga smash. Pukulan pertama, teknik forehand dapat dilakukan dengan cara memukul bola dari samping atau area luar tubuh secara kuat. Selanjutnya teknik backhand. Teknik ini berbalikan dengan teknik forehand sebelumnya. Pukulan bola dari dalam atau bawah dada secara kuat untuk menggunakan teknik backhand. Nah, service forehand dan backhand lurus bidang service. Yang pertama dilakukan berpasangan, yang kedua yang melakukan pukulan servis bergerak berpindah tempat. Kedua, servis forehand dan backhand secara menyilang dilakukan secara berpasangan, yang sudah melakukan pukulan servis berpindah tempat. Servis forehand dan backhand ke sasaran dilakukan berpasangan, yang sudah melakukan pukulan servis bergerak segera berpindah tempat. Nah, smash forehand. Posisikan kaki kiri tepat berada di depan dan kaki kanan di belakang. Badan sedikit dimiringkan ke arah kanan hingga berat badan bertumpu pada kaki kanan. Tarik lengan ke belakang, pinggung sedikit dimiringkan ke arah kanan. Setelah bola smash forehand. Posisikan kaki kiri tepat berada di depan dan kaki kanan di belakang. Badan sedikit dimiringkan ke arah kanan hingga berat badan bertumpu pada kaki kanan. Tarik langkah ke belakang, pinggang sedikit dimiringkan ke arah kanan. Setelah bola memantul dan mencapai titik, mulai ayunkan lengan dari bawah ke atas dan pukul bola ke bawah dengan bantuan pergelangan tangan. Smash backhand. Posisikan kaki kanan ada di depan, kaki kiri di belakang, badan sedikit dimiringkan ke arah kiri sampai pundak kanan menghadap ke meja. Tarik lengan ke bawah ke arah kiri, ke belakang dan lebih tinggi dari meja. Setelah bola memantul dan mencapai titik atas, ayunkan lengan bawah ke depan arah kanan dan pukul bola. Pergelangan tangan bisa membantu menekan bola dan mengatur arah, serta berat badan berpindah dari kiri ke kanan. Sistem pertandingan. Berikut adalah aturan standar sistem pertandingan yang ditetapkan. Yang pertama, pertandingan ditetapkan dengan sistem gugur. Yang kedua, sistem perhitungan yang digunakan yaitu best of three, di mana angka kemenangan 11 rally point saat babak penyisian. Pada babak final, sistem perhitungan yang digunakan yaitu best of 5 dengan angka kemenangan 11 rally point. Jika terdapat pada seri 10-10, maka akan ditambah pertandingan 2 poin lagi. Yang kelima, pemain yang lebih dahulu mendapatkan poin selisih 2 akan dianggap sebagai pemenangnya. Aturan mengenai jalannya pertandingan dalam permainan tenis meja adalah sebagai berikut. Yang pertama, wasit utama memimpin jalannya pertandingan, sedangkan wasit dibantu oleh mencatat poin atau skor disediakan oleh panitia acara untuk menjaga netralitas.
Yang kedua, keputusan wasit adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Yang ketiga, para pemain atau peserta diwajibkan mengenakan pakaian olahraga. Yang keempat, para peserta harus dalam keadaan atau kondisi fisik dan mental yang sehat. Yang kelima, diberlakukan toleransi maksimal keterlambatan yaitu 10 menit. Yang keenam, peserta akan dipanggil maksimal 3 kali. Lebih dari itu akan dinyatakan diskualifikasi. Yang ketujuh, para pemain diwajibkan mengenakan sepatu ketika bertanding. Yang kedelapan, tidak diwajibkan bagi peserta untuk membawa perlengkapan sendiri karena sudah disediakan oleh panitia. Berikut adalah kriteria pelanggan dalam permainan tenis meja. Yang pertama, mendorong atau menggerakkan meja ketika bola sedang dimainkan atau rally. Pemain menangkap bola yang dipukul oleh lawan dengan posisi tangkapan tepat di atas meja. Yang ketiga, bat atau tangan menyentuh meja dan net ketika bola rally atau dimainkan. Yang keempat, ketika melakukan servis, pemain gagal mengenai bola baik disengaja maupun tidak. Yang kelima, ketika melakukan teknik pukulan atau servis, posisi pukulan tidak berada di posisi seharusnya. Misalnya posisi pukulan berada di atas net, di atas meja. Posisi yang seharusnya yaitu berada di luar batas meja. Saya akan menjelaskan tentang sikap dari tenis meja beserta pukulannya. Yang pertama itu sikap yaitu adalah terbagi dua. Yang pertama squat tense dan side tense. Di mana squat tense ini adalah sikap badan menghadap ke meja. Sedangkan side tense itu posisi badan miring, yang dimana lengan satu menyamping dan mendekat kepada meja. Contoh dari squat tense seperti ini, dan side tense itu seperti ini. Nah, selanjutnya yang saya peragakan adalah pukulan forehand dan backhand. Pukulan forehand adalah pukulan yang berasal dari sebelah kanan. Jika kita memegang bat dari sebelah kanan, pukulannya dari kanan seperti ini. Dan untuk backhand dari sebelah kiri seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Untuk backhand seperti ini. Kemudian di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu 4 gerakan atau 4 pukulan, yaitu drive, chop, pass, dan block. Kemudian pukulan drive yaitu memukul bola dari bawah ke atas. Contohnya seperti ini. Kemudian gerakan chop atau pukulan chop. Pukulan chop itu adalah pukulan dari atas ke bawah, seperti memotong. Contohnya seperti ini. Kemudian pukulan yang ketiga yaitu pukulan pass, yaitu pukulan bat terbuka. Pukulannya lurus ke depan, contohnya seperti ini. Kemudian pukulan yang keempat yaitu pukulan blok. Pukulan blok itu adalah pukulan menghadang bola dari musuh atau dari lawan. Contohnya seperti ini.